أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Karena saya bawa mic Ustaz, jadi saya bertanya ke Ustaz. Ya, bismillah. Ana mau bertanya Ustaz, supaya kasus-kasus seperti tadi ya semua wujud dan sebagainya itu Ustaz, untuk mempertahankan supaya kita ketika beramal baik apapun itu, mungkin pada saat itu kita ikhlas, berusaha untuk ikhlas. Tapi kapan waktu misalnya setahun 2 tahun kita seperti tadi seolah-olah di depan teman kita atau di depan rekan kita seolah-olah kita bukan orang yang dermawan dan sebagainya, kemudian timbullah rasa yang tadi Ustaz, kayaknya berat nih kalau nggak disampaikan. Kayaknya berat kalau udah disampaikan. Iya, seperti itu Ustaz. Nah ini bagaimana caranya supaya kita bertahan terus untuk tetap ikhlas, supaya amal-amal kebaikan kita tadi tidak rontok. Itu saja Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak tahu ini jawaban saya bisa menjawab atau tidak. Amalan itu ada yang satu harus tampak. Saya tidak tahu apakah bisa menjawab. Amalan itu ada 3. Ada amalan yang harus kelihatan. Ada amalan yang tidak boleh kelihatan. Atau seharusnya tidak kelihatan. Dan yang ketiga ada yang bisa jadi kelihatan, bisa jadi tidak, tergantung mana yang maslahat. Saya munculkan jawaban ini karena tadi ada kata-kata gini. Setelah 2 tahun, wah ini kayaknya harus disampaikan. Saya nggak tahu itu maksudnya apa. Tapi mungkin maksudnya dulunya tidak kelihatan, sekarang mah harus diperlihatkan. Apakah begitu? Jawabannya, amalan itu sebagiannya ada yang bisa tampak, ada yang tidak. Kalau yang harusnya kelihatan tadi imam, yang seharusnya tidak kelihatan, misalnya bacaan sholat zuhur, sholat asar, itu sunnahnya tidak terdengar, ya kan? Sedangkan sholat subuh, maghrib, isya, sunnahnya malah terdengar. Jangan dengan alasan tidak mau sum'ah, terus subuh, maghrib, isyanya malah bacanya sir. Ya, itu malah kesalahan. Ada amalan yang bisa dua-duanya. Contohnya sedekah. Sedekah itu bisa jadi ditampakkan, bisa jadi tidak, tergantung dengan mana yang kita pandang lebih maslahat. Kalau kita tinggal di satu daerah yang situ banyak yang menyumbang, maka tidak usah ditampakkan, itu lebih bagus. Tapi kalau di tempat itu banyak yang tidak, banyak orang yang pelit padahal kaya, butuh ada yang menggerakkan hati mereka, maka bisa jadi menampakkan itu lebih bagus. Nah, jadi jawabannya tergantung untuk menceritakannya ke orang itu masalah atau tidak. Kalau memang ada kemaslahatan, ya apa-apa. Tapi ingat, tadi saya bilang gini, benangnya itu tipis. Kadang kita jatuh ke dalam keikhlasan, kadang kita keikhlasan, kadang bisa jatuh ke dalam riya atau semua. Ada yang bertanya? Ya Pak. Sudah selesai. Untuk pelaku syirik kecil dan sangat tadi untuk ya dan semua itu apabila pelakunya tidak bertobat sampai meninggal, apa kekal di dalam mau yang merah apa hitam? Merah. Apakah kalau orang yang suka melakukan perbuatan riya dan sum'ah itu mati dalam keadaan tidak bertobat, dia masuk neraka kekal? Jawabannya tidak kekal. Kenapa? Karena riya dan sum'ah itu orang yang tetap muslim, tapi dia berdosa besar. Dan nanti di hari kiamat bisa jadi dia malah lolos dari neraka. Bisa jadi. Misalnya riyanya ini kalah sama amalan dia yang lain.
misalnya berbakti pada orang tua. Dia itu kalau sedekah ria, tapi dia kalau bakti sama orang tuanya nggak pernah ngomong-ngomong. Dan itu ternyata di hari kiamat ketika ditimbang, kebaikan dia pada orang tuanya lebih berat daripada ria-rianya pada sedekahnya. Karena sedekahnya itu hilang, amalannya hangus, pahalanya malah nambah dosanya. Tapi dibandingkan dengan baktinya pada orang tua mungkin tidak bisa mengalahkan baktinya. Maka orang ini belum tentu juga masuk neraka. Bisa jadi dia tetap masuk surga karena amalan yang lain. Tapi ini bukan dalil kemudian, tidak apa-apa sudah, ria aja sudah sedekah. Yang penting aku bakti sama orang tua. Karena ada juga orang yang memang kebiasaannya ria, lama-lama bakti yang pada orang tua juga ikut-ikutan ria juga lama-lama. Yang kekal di neraka itu kalau syiriknya syirik besar. Nah ini kan tadi kita banyaknya syirik, bahasanya syirik kecil. Ada yang bertanya? Bapak mau merah apa gitu? Merah. Ini Ustaz, kita diundang suatu acara. Dalam suatu acara yang istilahnya ya ada masjidnya lah, kumpul-kumpul bersama kumpulan itu yang ada mungkin ada musiknya, ada apa gitu ya. Terus kita itu ngomong nggak bisa, namun kenapa nggak bisa paksa terus akhirnya dengan terdesak secara langsung itu enggak berbohong gitu. Jawaban yang berbohong itu gimana? Spontanitas sebabnya. Misalnya Bapak ditanya Bapak jadi bohong. Gini ceritanya, kan ini bagus, dirayu terus dirayu supaya kita. Ini acaranya Pak? Ada perkumpulan apa ya, komunitas gitu. Komunitas apa dulu? Pensiunan apa? Kumpul pensiunan terus? Ya, itu kita diundang acaranya. Bagus kalau ada tausiahnya, ada ini. Oh ya, baik. Betul, ada musiknya, ada maaf, Oh ya. Maaf, kadang-kadang maaf ini ada joget-jogetnya juga. Iya, ini acara reunian, reuni sekolah, reuni pensiunan, bla bla bla. Di situ ada tausiahnya, tapi tausiahnya 25 menit, jogetnya 2 jam, ya kan? Musiknya bla bla bla. Pertanyaan Bapak? Terus kita itu bisa, akhirnya saya juga punya acara sendiri. Oh ya. Itu aja saya acara. Oh ya. Intinya Bapak tidak mau datang, tapi takut bohong. Iya kan? Ya. Bagaimana caranya? Iya. Caranya adalah ya tidak usah datang. Kalau ditanya apa, yang paling bagus ada yang bilang saya nggak mau datang. Kenapa nggak mau datang? Nah, soalnya tausiahnya hanya selingan, sementara sisanya joget-joget, nari-nari, campur-campur lagi perempuan. Nah, saya ini sudah tua, amalan saya mendingan saya di masa-masa tua ini banyak beribadahnya daripada yang seperti itu. Saya Pak nggak pernah mau ikut reuni SMA, karena saya tahu nanti kalau reuni SMA pasti nanti joget-joget, ngejreng-ngejreng, baru pakai lagu-lagu yang dulunya saya hafal, gitu. Nanti kalau hadir murojaah, dulunya sekarang sudah lupa, ingat lagi, gitu. Jadi saya nggak mau. Belum lagi nanti banyak teman-teman yang perempuan-perempuan, ya, ikhtilat kita sama mereka. Nanti kalau mereka mufli, ngomong apa coba? Ya. Kan campur bau, gitu ya. Ya saya sih yang sudah jelas nyata banyak maksiatnya jangan dihadiri. Adapun menolak, tolak dengan tidak usah ngegas, tapi bilang dengan tegas. Tidak usah digas, tapi tegas. Maaf saya nggak datang. Kenapa Pak? Soalnya saya rasa acaranya kalau ada joget-jogetnya sih nanti hafalan saya hilang. Gitu. Ini masalahnya mau terima dengan alasan kita yang seperti kalau Bapak kalah satu kali, selanjutnya akan kalah terus. Jadi kita harus menang sekarang untuk menang selanjutnya.
Kalau nggak enakan sekarang, didesak terus, akhirnya lama-lama nggak enak dengan desakannya dan akhirnya pergi, maka selanjutnya nanti akan didesak lagi, didesak lagi. Nanti kalau kita bilang, aku nggak bisa, aku nggak mau sekarang, dulu mau, nanti kayak gitu. Ya kan? Jadi mendingan pokoknya menang sekarang untuk menang selanjutnya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.